Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Evitiani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. NIM 20104111150. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang sudah diberikan oleh Bapak Idris Mahmudi selaku dosen Al-Islam. Materi yang dijelaskan yaitu tentang Islam sebagai way of life atau pedoman hidup. Makna Islam sangatlah luas. Salah satunya, Islam adalah agama yang tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari. Seperti dari kita bangun tidur hingga tidur lagi. Maka dari itu, Islam dikatakan sebagai way of life. Kata Islam sendiri berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya dekat, patuh, tunduk, dan selamat. Jadi yang dimaksud di sini kita sebagai umat muslim atau orang Islam mempasrahkan diri semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi Islam mencakupi dua definisi, yaitu definisi etimologis dan definisi terminologis. Apa itu definisi etimologis? Makna etimologis yakni makna kata atau makna kamus. Bila Islam ditinjau dari makna etimologis dari bahasa Arab sin lam mim yang artinya damai, selamat, dan sejahtera. Yang dimaksud di sini adalah orang Islam atau orang Muslim melakukan kehidupan sehari-hari tanpa keluar dari ajaran-ajaran agama Islam atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua adalah terminologis, yakni kepercayaan atau tata keimanan umat muslim kepada Allah Subhanahu wa taala yang artinya ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk umatnya. Kata salimah dapat diartikan yakni diantaranya damai, taat, tunduk, dan patuh. Semua itu satu akar dari kata salimah. Dan apa itu Islam? Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk menyelamatkan seluruh umat muslim dari siksaan api neraka di nantinya. Nah, jadi apa itu Islam? Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari siksaan api neraka di akhirat nantinya. Dan tujuan Islam itu sendiri adalah agar manusia dalam bingkai fitrahnya yang baik, dari diciptakan hingga kembali dengan baik. Maksudnya itu dari kita dilahirkan hingga kita dipanggil oleh Sang Khalik. Hal ini tercantum dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya manusia adalah makhluk yang sebaik-baiknya yang diciptakan. Fungsi dan tujuan Islam itu sendiri tidak jauh beda, hanya saja fungsi lebih ke kegunaan dan sedangkan tujuan lebih ke untuk dicapai. Islam mengajarkan kita agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sumber Islam yakni Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana Al-Quran adalah sebaik-baiknya sumber hukum yang ada di seluruh dunia, sedangkan hadis adalah semua perkataan Nabi atau perbuatan Nabi yang dijadikan landasan oleh seluruh umat muslim. Karakteristik Islam itu sendiri fleksibel, lentur, dan tidak kaku. Islam itu merangkul, tidak menyusahkan, dan juga tidak memberatkan.
Jadi kesimpulannya adalah agama Islam itu agama yang dicintai, dilindungi Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kita ke jalan yang lurus untuk mendapatkan ridhonya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.